ya. Halo adik-adik kelas tengah, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, tapi biasanya Kak Jana nanyanya kayak gitu, tapi Kak Jana pengen tahu dong kabar beneran adik-adik tuh kayak gimana. Coba kasih tahu kabarnya adik-adik dengan cara tulis kabar adik-adik di kolom chat ya. Oke, Kak Jana tunggu dalam hitungan 5 detik. Adik-adik pokoknya harus jawab kabarnya gimana, luar biasa Kak Jana. Baik, fantastik, wow. Dalam hitungan kelima, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat sama kayak Kak Jana. Kak Jana juga sehat, bahagia, penuh dengan semangat hari ini karena akan bertemu dengan adik-adik kelas tengah. Nah, Kak Jana mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu memuji Tuhan selalu. Semuanya siap? Siap? Jawab dong. Siap Kak Jana. Oke, kita akan nyanyikanlah satu lagu, yaitu memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Yeay, tadi kita sudah bernyanyi bersama. Kita akan saatnya adalah untuk berdoa, doa pembuka untuk membuka ibadah sekolah minggu kita hari ini. Yuk, Kak Jana mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan pada hari ini, karena kami semua Tuhan boleh berkumpul bersama dalam sekolah minggu walaupun masih secara online Tuhan, tapi kami tetap sukacita Tuhan untuk hadir bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, berkatilah Tuhan sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama, kita sudah berdoa. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, Kak Jana mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu lagi, yaitu Mujizat Itu Nyata. Semuanya tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan,
mujizat itu nyata. Tadi kita sudah bernyanyi, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persilahkan untuk Kak Ari yang akan membawakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Bacaan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 16, ayatnya yang ke-19 sampai dengan 34. Adik-adik boleh sambil baca bareng-bareng ya sama Kak Jena. Kak Jena akan membacakan untuk adik-adik di rumah. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 34 dengan judul Kepala Penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyampaikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh dilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, demikian adik-adik bacaan firman hari ini. Kita kembali ke Kak Ari yang akan membawakan firman hari ini. Nah, sebelum kita berlanjut ke firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami agar fokus Tuhan dan benar-benar memahami apa yang Engkau firmankan kepada kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang mengirimkan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami Tuhan, setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya juga Engkau yang mengusir kuasa kegelapan Tuhan, dan Engkau pun yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Kak Ari mau nanya nih, siapa yang masih ingat dengan firman Tuhan minggu lalu? Yes, masih ada yang ingat. Betul adik-adik, minggu lalu menceritakan tentang Petrus dan Yohanes. Nah, Petrus dan Yohanes ini mereka itu memberitakan Injil. Petrus dan Yohanes mereka itu menyembuhkan orang lumpuh sehingga orang lumpuh ini bisa berjalan dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Petrus dan Yohanes ini mereka itu sempat ditahan
Karena kenapa? Karena begitu banyak imam-imam yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Tetapi pada saat diadili, karena tidak ditemukan kesalahan mereka, akhirnya mereka dibebaskan. Adik-adik, Petrus dan Yohanes ini tuh ingin menjadi saksi Kristus. Mereka itu begitu berani dan tidak gentar adik-adik. Walaupun mereka tuh diancam, diteror, karena mereka tuh ingin menjadi saksi Kristus. Kok bisa ya adik-adik ya? Mereka begitu berani dan tidak gentar. Dengan cara apa mereka seperti itu? Dengan cara mereka itu mencari Tuhan. Mereka itu berdoa dan menaikkan puji-pujian. Nah, dengan mereka berdoa dan menaikkan puji-pujian, dengan keyakinan iman kepada Tuhan Yesus, dan mereka percaya kuasa Tuhan Yesus, sehingga mereka menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Adik-adik, coba di sini ada yang masih ingat nggak tentang kisah Paulus dan Silas? Sama juga adik-adik, Paulus dan Silas ini juga menjadi saksi Kristus. Mereka tapi sempat diadili dan dipenjara adik-adik. Bahkan mereka itu dipenjara dengan dipasung adik-adik. Dan mereka ditempatkan di penjara di ruang tengah. Kalau Kak Ari membayangkan ya, penjara itu kan ya di ruang tengah, tembok kiri kanan, terus dipasung, sinar matahari gak masuk, itu adalah hal yang tidak nyaman. Kenapa mereka adik-adik di penjara? Karena mereka itu menyembuhkan seorang wanita yang memiliki roh tenung. Roh tenung itu apa sih Kak? Roh tenung itu roh jahat. Dan orang-orang di sekitar itu tidak suka. Paulus dan Silas menyembuhkan wanita ini yang memiliki roh tenung. Tetapi adik-adik, Paulus dan Silas, mereka itu tidak kesal karena mereka dipenjara. Mereka tidak takut karena mereka itu melakukan hal yang benar. Dan mereka tuh merasa Tuhan selalu beserta mereka. Caranya sama seperti Petrus dan Yohanes. Paulus dan Silas berdoa, menaikkan puji-pujian. Nah adik-adik, pada saat di penjara terjadilah gempa bumi yang mengakibatkan pintu penjara itu terbuka. Tetapi apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Yang dilakukan Paulus dan Silas, mereka nggak kabur. Padahal nih adik-adik, sempat nih kepala penjaranya tuh panik, bahkan sempat mau bunuh diri. Dikira kepala penjara ini Paulus dan Silas kabur. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Dan akhirnya kepala penjara ini percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan bersama keluarganya mereka dibaptis. Bukan mereka saja adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan orang-orang yang di dalam penjara juga banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wes, keren ya Paulus dan Silas, mereka benar-benar menjadi saksi Kristus. Adik-adik, apa sih yang membuat mereka itu berani? Kak Ari dari tadi sudah kasih kenapa Petrus dan Yohanes seperti itu berani, kenapa Paulus dan Silas pun berani. Iya, mereka itu mencari Tuhan, mereka itu berdoa dan menaikkan puji-pujian, dan mereka itu memohon pertolongan Tuhan. Dan dengan rendah hati di hadapan Tuhan, mereka itu meminta supaya Tuhan menyertai setiap kehidupan mereka, memberikan mukjizat kepada orang-orang di sekitarnya dengan kuasa Tuhan Yesus. Dan mereka juga mengandalkan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kenapa sih mereka begitu berani? Karena mereka tuh doanya dengan sungguh-sungguh adik-adik. Mereka itu berdoa dengan penuh beriman. Karena apa adik-adik? Kalau doa kita betul-betul dipanjatkan kepada Tuhan, dampaknya apa? Dampaknya akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, karena kita merasakan Roh Kudus, akhirnya kita merasakan penyertaan Tuhan. Itu yang dirasakan oleh Petrus dan Yohanes, Paulus dan Silas, karena mereka merasakan penyertaan Tuhan. Mereka berani dan mereka tidak takut karena mereka mau menjadi saksi Kristus, dan mereka itu dijagai dan disertai oleh Tuhan Yesus. Seperti itu adik-adik. Apa yang menjadi kesedihan adik-adik saat ini? Apakah adik-adik punya masalah yang berat banget menurut adik-adik? Terus atau adik-adik sedang merasakan ketakutan? Nah adik-adik, pada saat adik-adik tuh pernah punya masalah tuh seperti, aduh Tuhan kok kayaknya nggak ada ya,
Tuhan kayaknya tuh gak peduli sama saya. Kayaknya masalah yang aku hadapi gak akan pernah selesai deh, gak akan pernah berakhir deh. Adik-adik merasa putus asa dan hopeless. Nah adik-adik, pada saat adik-adik merasa putus asa, adik-adik datang kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, Paulus dan Silas. Ya, adik-adik datang kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu dekat dengan kita adik-adik. Tuhan Yesus itu hanya sejauh doa. Nah, sampaikan pada Yesus apa yang menjadi ketakutan adik-adik, apa yang menjadi kegelisahan adik-adik. Karena Tuhan Yesus itu sangat mengerti hati adik-adik dan juga sangat mengerti tentang kesedihan adik-adik dan sangat mengerti apa yang sedang ditakutkan oleh adik-adik. Datang dengan sungguh-sungguh dan percaya penuh dengan iman. Adik-adik pasti bisa merasakan Tuhan Yesus itu ada. Pada saat adik-adik merasakan Tuhan Yesus itu ada, Dia akan menuntun adik-adik dengan Roh Kudus. Nah, misalkan sekarang ini begitu banyak ya orang tua yang di PHK adik-adik karena masa pandemik ini gitu ya. Pada saat kita, orang tua kita kena PHK, bagaimana untuk membiayai sekolah? Bagaimana nanti masa depan aku? Apakah aku bisa berlanjut sekolah atau tidak? Itu menjadi ketakutan mungkin ada bagi adik-adik ya. Tapi adik-adik datang sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan berkati orang tuaku agar orang tuaku bisa mendapatkan pekerjaan lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi adik-adik jangan takut, jangan panik, jangan putus asa, datang sama Tuhan karena Tuhan pasti menolong adik-adik. Nah, misalkan lagi pada masa belajar online ini tuh lebih susah ya adik-adik, lebih enak onsite ya. Nah, adik-adik sudah belajar misalkan matematika yang banyak orang yang bilang matematika itu susah kak, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Padahal adik-adik sudah belajar, tapi tetap aja nggak bisa. Nilainya bahkan pas-pasan. Aku sudah bekerja keras kak, tapi kok nilainya biasa-biasa aja. Coba adik-adik libatkan Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan kasih kepintaran sama aku dong Tuhan, biar aku bisa mengerjakan matematika yang pelajaran ini susah bagi aku. Berdoa sama Tuhan. Dan misalkan gini, adik-adik ada nih disuruh berbohong, entah sama kakak, entah sama mungkin sama orang tua disuruh bohong, atau mungkin sama teman gitu. Kamu bohong ya, kalau enggak kamu tuh bukan teman saya loh. Tapi adik-adik gak berani untuk bilang, tahu gak sih bohong itu dosa loh. Adik-adik gak berani bilang kayak gitu, karena berbohong itu memang dosa. Adik-adik tidak damai sejahtera dalam hatinya. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku tahu Tuhan berbohong itu dosa. Tolong berikan keberanian kepada aku supaya aku bisa bilang sama misalnya teman atau kakak atau orang tua bahwa bohong itu dosa dan aku tidak mau melakukan lagi untuk berbohong. Terus adik-adik, misalkan nih adik-adik pernah dibully nih sama teman-teman. Adik-adik tuh merasakan kemarahan dalam hati, pengennya membalas dendam. Ini teman aku tuh membuli aku, baik di grup sekolah atau pernah di sekolah dulu juga waktu masih onsite, dia tuh membuli aku kesel banget. Nah, adik-adik berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong, aku gak mau kepikiran balas dendam. Aku ingin memaafkan temanku. Datang sama Tuhan. Atau bosen nih masa pandemik ini. Aduh Tuhan, kapan sih ini berakhir? Malah sekarang tambah banyak Tuhan. Malah sekarang PSBB lagi Tuhan. Aduh kapan sih Tuhan? Aku kan ingin main keluar, ingin main menikmati alam Tuhan. Nah berdoa. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik adik-adik. Jadi selalu ingat ya adik-adik, ketika adik-adik menghadapi masalah yang berat banget kayaknya, atau ketakutan yang sangat menakutkan, datang kepada Tuhan Yesus dengan berdoa dan dengan menaikkan puji-pujian. Kadang mungkin saking pusingnya ya, aduh aku kak bener-bener takut, aku gak bisa berdoa, sampai gak bisa berkata-kata sama Tuhan. Adik-adik bisa menyanyikan puji-pujian. Kak Ari juga gitu, pada saat gak bisa berkata-kata sama Tuhan, Kak Ari dengerin lagu rohani Kristen. Nah, Kak Ari pernah nyanyi kayak gini, sampaikan pada Yesus. Gini lagunya, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu.
sama Tuhan, menaikkan puji-pujian. Dan pada saat pengen putus asa, percaya, berkata begini sama diri sendiri, sama hati, aku percaya Tuhanku hidup, aku percaya Tuhan sanggup menolong aku. Ya adik-adik, meskipun masalah masih tetap ada, tapi pada saat adik-adik berdoa dan menaikkan puji-pujian sama Tuhan, adik-adik punya kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut. Dan adik-adik tidak mudah marah-marah, tidak mudah putus asa, tapi ada kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi adik-adik, jangan pernah menyerah, karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Dengan kita berdoa dan menaikkan puji-pujian, karena Tuhan Yesus akan selalu bekerja dalam kehidupan adik-adik dan menyertai kita semua. Oke adik-adik, jangan pernah menyerah. Demikian firman Tuhan dari Kak Ari. Kiranya adik-adik dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kembali lagi sama Kak Jana. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita selama seminggu terakhir. Sambil persembahan, Kak Jana akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Semuanya pada tahu kan lagunya? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng sekali lagi ya adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Yeay, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan. Jangan lupa adik-adik persembahannya untuk dimasukkan ke dalam amplop. Lalu nanti boleh minta tolong kakak pembina atau orang tua adik-adik untuk persembahannya diserahkan ke gereja. Oke? Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk masuk ke dalam doa persembahan. Yuk, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, karena kami semua boleh mengumpulkan Tuhan sebagian besar berkat kami yang semuanya kami beroleh daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan ini agar dapat menjadi berkat Tuhan bagi tangan-tangan yang membutuhkan dan bagi teman-teman kami yang mungkin sakit Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan. Sebelum Kak Jana akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Kak Jana mau ajak adik-adik untuk bernyanyi satu lagu lagi, yaitu Doa Mengubah Segala Sesuatu. Kenapa? Karena dengan kita berdoa, kita dapat mengubah segala sesuatu. Asalkan apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan melakukannya. Adik-adik akan mendengarkan doa adik-adik. Yuk mari kita nyanyikan bersama-sama. Walaupun misalnya adik-adik ada yang belum tahu lagunya, adik-adik boleh sambil membaca liriknya ya, oke? Saat keadaan
adik-adik, tiba saatnya kita di penghujung ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan, karena sekolah minggu ini boleh berjalan dengan baik. Sebentar Tuhan, kami akan kembali Tuhan ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan segala yang telah kami rancangkan untuk hari ini. Dan berkatilah juga Tuhan Kak Ari yang sudah membawakan firman Tuhan, agar firman yang dibawakan Kak Ari dapat menjadi berkat Tuhan bagi kami dan bagi lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah juga Tuhan teman-teman kami yang mungkin belum berkesempatan Tuhan untuk ikut ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang membimbing mereka Tuhan agar selalu menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai.